Hai, shalom, salam damai sejahtera untuk sahabat sekalian. Nama asli dari Rasulullah adalah Katem. Ya, dan itu dia dinama itu karena salah satu putra daripada Abdul Muthalib bernama Katem itu meninggal ketika dia masih kecil. Ya, sehingga ketika si Muhammad ini lahir, kakeknya menamai dia Katem. Ya. Nah, Sirat Al-Harabiyah, ya sirat sama sirah ternyata sama ya. Sirat atau Sirah Al-Halabiyah ini buku tentang sejarah Islam dalam 6 volume. Ini ditulis oleh Ali ibn Burhanuddin Halabi, disebut juga Nuranuddin Halabi. Dua anak laki-laki Muhammad itu namanya Kasim dan Abdul Al-Manaf. Jadi Muslim menyebutnya, anaknya ini namanya Abdullah. Kenapa mereka mengganti dengan Abdullah, anaknya Muhammad? Karena mereka malu. Karena Al-Manaf ini merupakan nama salah satu dewa. Jadi kemarin yang saya katakan ini merupakan nama teoforik. Teoforik itu artinya memasukkan nama dewanya ke dalam nama mereka. Kemarin saya mengatakan misalnya di surah 6 ayat 85 ada nama Yeshua, ada nama Zakaria, ada nama Yahya, itu nama-nama teoforik, memasukkan nama dewanya ke dalam nama mereka. Ya, begitu juga dengan Abdul Uzza, Abdul Alat, Abdul Manaf, ya. Dan nama anak Muhammad memberi nama anak laki-lakinya itu Kasim, makanya dia dikenal dengan Abu Kasim. Jadi Muhammad itu disebut juga ayahnya Kasim, ya. Nama Muhammad itu disebut juga Abu Kasim dan juga Abdul Manaf, bukan Abdullah. Ya, tapi Muslim malu menyebut nama ini karena ini menunjukkan bahwa Muhammad seorang penyembah berhala yang menamai anaknya dengan Abdul Al-Manaf. 4 anak perempuannya dari Khadijah, salah satunya bernama Fatimah yang terkenal yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Anda bisa baca ini, saya sudah kasih linknya. Ini website Islam sendiri ya, islamweb.net, dan Anda bisa baca ini. Ya, terus mau kisah Waraqah bin Nawfal dan sebagainya ini nggak usah lah ya. Nah, yang aku mau kasih ini. Nah, yang Katem itu adalah Abdul Alat, ya bukan Abdullah. Saudara laki-lakinya adalah Abu Lahab. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Al-Uzza. Al-Uzza ini merupakan salah satu nama dewa. Jadi ini keluarga penyembah berhala semua nih. Nama kakek Muhammad adalah Abdul Al-Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Ya. Nah, sekarang dia mengaku menikah dengan seorang wanita Yahudi memang. Nah, sekarang aku nggak usah ngomong ini. Nah, ini sekarang aku mulai. Mengapa Muhammad lahir 4 tahun setelah bapaknya mati? Dalam kitab Al-Tabakat Al-Kubra, volume 3 halaman 29 dan 118. Hamzah ini adalah anaknya Abdul Muthalib. Jadi diceritakan cerita perkawinannya itu begini nih. Perkawinan. Nah, Abdul Muthalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf itu kakeknya Muhammad, itu menikah pada hari yang sama dengan putranya Abdul Alat aslinya. Jadi ketika dia menikahkan si Abdul Alat ini, yang Muslim kenal dengan nama Abdullah, dengan Aminah, ya dia juga menikah dengan Halah, ya. Halah putri Wahib itu melahirkan Hamzah. Jadi Hamzah ini adalah paman daripada Muhammad, saudara laki-laki satu persusuan, ya. Jadi Hamzah dan Muhammad itu disusui oleh wanita yang sama, tapi tidak pada tahun yang sama. Ngerti ya? Jadi kakeknya Muhammad namanya Abdul Muthalib, itu menikah pada hari yang sama dengan anaknya Abdulat. Abdulat menikah dengan Aminah, kakeknya menikah dengan Halah. Ya, kemudian kami diberitahu oleh Ibn Ishaq bahwa ketika ayah Muhammad menikah dengan Aminah, dia tinggal bersama Aminah selama 3 malam. Itu tradisi saat itu. Jadi bulan madunya 3 hari gitu. Kemudian di halaman yang sama kita menemukan bahwa kakek Muhammad dan putranya berhubungan seks dengan 2 saudara perempuan Aminah, yaitu Halah. Ya, jadi satunya nikahi Aminah, ayahnya nikahi Halah. Secara teknis bibinya Muhammad adalah wanita kakeknya atau istri kakeknya. Ya. Jadi selain itu dikatakan Halah kemudian melahirkan Hamzah. Jadi pernikahan antara kakek Muhammad Abdul Muthalib dengan Halah ini melahirkan Hamzah. Hamzah ini pamannya Muhammad teknisnya. Ditambah lagi, ayah Muhammad hanya tidur dengan ibu Muhammad selama 3 hari. Bahkan dia tidur dengannya di rumahnya. Bagaimana dia bisa menjadi istrinya? Jadi bukannya si perempuan ini dibawa ke rumahnya lakinya, malah si lakinya nginep di rumah ceweknya gitu maksudnya. Ya, ini bukan sesuatu yang biasa. Nah, ini berarti ibu Muhammad ini tidak pernah pindah ke rumah Abdulat atau Abdullah. Kemudian kita baca di dalam kitab Ibn Katsir volume 1 halaman 255. Ibn Hisham mengatakan perang Al-Fajr dimulai dan Muhammad berumur 14 atau 15 tahun. Ya.
Kita temukan juga cerita yang serupa di kitab Al-Sirah Al-Nabiyah karangan Dr. Muhammad Ahmed Mahmud Hasabalah dan Dr. Muhammad Abdul Al-Qadir Al-Khatib. Keduanya adalah profesor di bidang sejarah dan peradaban Islam di Universitas Al-Azhar. Ya, ini universitas tertinggi ya yang diakui oleh Muslim. Kedua penulisnya mengatakan di buku mereka bahwa perang Al-Fajr dimulai 12 tahun setelah kematian Abdul Muthalib, ayah dari Hamzah. Dan Hamzah berusia 22 tahun kala itu. Di buku itu juga, kedua dokter sepakat bahwa Muhammad saat itu berusia 15 tahun saat perang Al-Fajr dimulai. Jadi antara Hamzah dengan Muhammad terpaut berapa tahun? Di sini 7 tahun. Ya, 7 tahun ini. Anda bisa baca ini di dalam alsirat.net opinion halaman 8 ini. Anda bisa baca ini. Ya, linknya di sini. Ini bahasa Arab semua ya. Jadi Anda harus mentranslate ini karena buku-buku ini masih dalam bahasa Arab. Jika usia Hamzah 22 tahun waktu perang Al-Fajr dimulai dan usia Muhammad 15 tahun saat itu juga, artinya menurut para ahli usia Hamzah adalah 7 tahun lebih tua ketimbang Muhammad. Tapi Hamzah lahir di tahun yang sama saat ayah Muhammad wafat. Jadi kita mendapatkan informasi pada saat Hamzah lahir, ayahnya Muhammad itu mati. Bisa antara usia Hamzah dengan Muhammad terpaut 7 tahun. Jadi artinya Muhammad lahir 7 tahun setelah ayahnya mati. Kemudian dari Sirah Ibnu Katsir, volume 1 halaman 263, dikatakan, ketika Muhammad ingin mengawini Khadijah, ia menceritakan hal itu kepada pamannya. Dia meminta Hamzah nih. Nah, dan Hamzah pergi kepada Khadijah memintakannya bagi Muhammad. Jadi yang melamarkannya Hamzah. Ya, dan ini wajar. Jadi harus orang yang lebih tua. Nggak boleh seumuran. Jadi ini adalah tradisi Arab. Jadi kalau yang meminang itu harus yang lebih tua. Kita temukan hal berikut ini saat membaca kitab Darid Al-Ma'arif Al-Islamiyah volume 29 halaman 9112. Bahwa Muhammad dilahirkan tahun 570 menurut mereka ya. Dan perang Uhud berlangsung di tahun 625. Itu disepakati semua buku Islam. Artinya kalau kita ambil tahun dari perang Uhud 625 dan dikurangi 570 tahun kelahiran Muhammad didapati umur Muhammad 55 tahun. Nah, faktanya nih, hubungan Khatam dengan istrinya tuh begitu kuat sehingga Khadijah ini akan selalu meminta pendapat Waraqah. Ini aku lompatin aja ya. Muthalib ibn Abdul Manaf ibn Qusay, ini enggak usah. Ini aku lompatin. Nah, di dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kubra volume 3 halaman 29 dan 118, Hamzah memegang bendera saat serbuan terhadap suku Kanika. Ini suku Yahudi yang seluruhnya dimusnahkan oleh Muhammad. Dan Hamzah ini mati usianya 59 tahun. Di sini Hamzah berusia 4 tahun lebih tua dibanding Muhammad. Jadi ada satu kitab mengatakan 7 tahun lebih tua, kitab lain mengatakan 4 tahun lebih tua. Ini banyak ya buku-buku Islam seperti kitab Sabil Al-Huda wa Al-Rasyad volume 11 halaman 82 dan 83. Jika Hamzah 4 tahun lebih tua dari Muhammad, lalu bagaimana mungkin dia menyusu pada wanita yang sama? Jawabannya, mereka menyusui tidak pada waktu yang bersamaan. Nah, sekarang, dalam Al-Mustadrak V. Al-Sahih volume 3 halaman 212 hadis 4873, Hamzah disebut juga memiliki 2 nama lain, yaitu Abu Ali dan Emarah. Dia menjadi muslim 6 tahun setelah Islam lahir, dan ia berusia 4 tahun lebih tua ketimbang Muhammad. Hamzah terbunuh pada perang Uhud pada hari Sabtu, hari ke-7 bulan Su'al. Dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kubra, cetakan pertama tahun 1968, volume 3, halaman 103, Hamzah dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy dan umurnya 59 tahun dan dia lebih tua 4 tahun dari Nabi Muhammad. Muhammad tidak mungkin adalah anak dari Abdullah, sebagaimana telah kita baca dari buku Ibnu Katsir yang berjudul Al-Bidayah wa Al-Nihayah, volume 2, halaman 316. Pada akhirnya ada suatu suku dari Bani Nadir datang menanyai Muhammad bagaimana masa kecilnya, jangan-jangan ia adalah keturunan Bani tersebut. Nah, untuk menutupi perbedaan yang jelas ini, Muhammad memberitahu mereka bahwa seorang wanita itu bisa hamil selama bertahun-tahun. Begitulah cara kakeknya yakin bahwa Muhammad pasti cucunya. Bahkan jika ibunya melahirkannya bertahun-tahun setelah kematian Abdullah. Nah, ini Anda bisa baca di Sahih Al-Bukhari 2202. Ya, ketika ada yang mengklaim. Jadi Hamzah itu mengatakan bahwa Muhammad ini cuma budak-budak orang tuaku katanya. Ya. Jadi tidak diakui. Nah, sekarang kita lihat fatwa. Ini adalah fatwa nomor 120178 tentang lamanya kehamilan di dalam Islam. Periode maksimum kehamilan
itu 9 bulan. Ini umum, ya 9 bulan 10 hari. Yang kedua, bisa 1 tahun. Ini pandangan Muhammad bin Abdul Hakam dan Ibnu Rusyid. Beberapa mengatakan 2 tahun. Pandangan yang ketiga, kehamilan itu bisa 3 tahun. Ini pandangan Alaid bin Sa'ad. Yang keempat, 4 tahun. Ini merupakan doktrin dari Syafi'i dan Hambali. Dan yang paling terkenal dari 2 pandangan di antara kaum Maliki. Jadi mereka mengatakan 4 tahun. Kenapa? Karena Muhammad lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Kemudian ada yang mengatakan kehamilan itu bisa sampai 5 tahun. Ini merupakan Imam Malik. Ya, jadi pandangan dari Imam Malik. Kemudian ada yang mengatakan 6 tahun. Ini dalam kitab Al-Zuhri dan Malik. 7 tahun. Ini dikatakan oleh Rabi'ah al-Ra'i. Dan ini merupakan otoritas dari Al-Zuhri dan Imam Malik. Kemudian yang pendapat ke-8, tidak ada batasan untuk kehamilan. Ini merupakan pandangan Abu Ubaid dan Al-Syakani. Dan beberapa ulama kontemporer mengatakan, seperti Al-Shankiti, Ibn Bas, dan Al-Utaimin, ya, juga Al-Mahalla oleh Ibn Hashim, Al-Muqni oleh Ibn Qudama, Al-Maqdisi, dan Atwa Al-Bayan, volume 2, halaman 227. Jadi bisa sampai 12 tahun. Makanya kalau dikatakan seorang wanita, kalau di dalam syariah Islam, dia misalnya 4 tahun nih udah menjanda, atau misalnya 4 tahun sudah suaminya mati, kemudian dia mengklaim dia hamil, itu tidak bisa dikatakan berzina. Kenapa? Karena kehamilan itu bisa sampai periode sampai 10 sampai 12 tahun di dalam Islam. Ya. Nah, sekarang ini kalau kalian mau lihat filmnya, let me share something for you. Jangan lupa kasih kesempatan Kak Munir menang. Sekarang Oke, kita lihat ini video pertama berikut gini ini. ya, yang Siapa saya sih tanggapi ayah dari Bu daripada Sophie ini, Muhammad ini? pertama Kenapa, saya saat tadi Muslim percaya pertama, bahwa ayah Muhammad itu halo, bernama kedengaran ya Abdullah, suara saya? anak daripada Abdul Muthalib. Mereka selalu merujuk kepada Sirat Rasulullah karangan Ibn Hisham, volume 1, halaman 25. Oke, saya jawab Dikatakan dulu ya. Muhammad adalah anak daripada Abdullah, anak daripada Abdul Muthalib. Tapi benarkah demikian? Kita baca hati-hati dari buku-buku autentik sumber-sumber Islam. Ketika Abdul Muthalib mengatur pernikahan anaknya Abdullah, ayah dari Muhammad, kepada Aminah, dia juga melihat seorang wanita yang dia sukai. Hala, ini adalah saudara perempuan daripada Aminah. Dan dia meminta untuk menikah dengan Hala. Jadi pernikahan Abdullah ke Aminah dan pernikahan antara ayahnya Abdul Muthalib ke Hala ini terjadi pada hari yang sama. Anda bisa baca dari sumber-sumber bukunya di situ. Teman-teman, Anda teruskan aja Saya dulu akan ya. berikan linknya. Karena ini kelamaan juga nih gue nunggu dari tadi nih. Mau sembahyang juga. Pada hari yang sampai sama, gelap. Abdul Muthalib juga meminta Hala untuk menjadi istrinya, anak wahib. Karena itu pernikahan daripada Abdul Muthalib dan Abdullah terjadi pada hari yang sama. Oke, ini yang perlu kita ingat. Pernikahan Abdullah ke Aminah dan pernikahan Abdul Muthalib ke Hala terjadi pada hari yang sama. Saya keluar dulu ya. Ini adalah Al-Sirat Al-Halabiyah, kitab yang sudah kita bahas tadi. Abdul Muthalib dan juga anaknya Abdullah menikah pada hari yang sama. Aminah kemudian mengandung dengan Muhammad dan Hala melahirkan Hamzah. Mereka harus tinggal 3 hari. Ini adalah tradisi pernikahan pada waktu itu. Dikatakan, lalu Hala melahirkan Hamzah, anak daripada Abdul Muthalib. Abdullah, ayah daripada Muhammad, meninggal beberapa bulan kemudian ketika Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Abdullah dikatakan meninggal ketika Muhammad masih dikandung ibunya. Dan usianya 25 tahun ketika dia meninggal. Faktanya, kita pikir ya, Abdul Muthalib ini adalah kakek daripada Muhammad dan Abdullah, ayah Muhammad, menikah di hari yang sama. Abdul Muthalib menikahi Hala dan melahirkan Hamzah. Abdullah menikahi Aminah dan melahirkan Muhammad. Tetapi Abdullah meninggal ketika Aminah masih mengandung Muhammad. Ada 2 kemungkinan. Kalau kedua wanita-wanita ini mengandung pada saat yang bersamaan, maka Muhammad dan Hamzah harusnya usianya kira-kira sama. Kalau Hala mengandung kemudian, maka Hamzah harusnya lebih muda daripada Muhammad.
Muhammad tidak mungkin lebih muda daripada Hamzah karena ayah Muhammad meninggal ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Tetapi faktanya mengatakan Muhammad lebih muda daripada Hamzah. Bagaimana mungkin? Dikatakan Hamzah adalah anak dari Abdul Muttalib. Dan dia lahir 2-4 tahun sebelum Nabi. Kemudian Hamzah dikatakan terbunuh di dalam perang Uhud. Dan usianya pada waktu itu 56 tahun. Dan dia lebih tua 4 tahun dibandingkan Nabi. Kalau Muhammad lebih muda daripada Hamzah, maka Muhammad dikandung beberapa tahun setelah Abdullah meninggal. Bagaimana mungkin Abdullah adalah ayah kandung daripada Muhammad? Coba kita pikirkan dulu. Nah, sekarang ini adalah ilmu pengetahuan di dalam Islam. Beberapa sumber Islam mengatakan Muhammad berada di kandungan ibunya selama 2 tahun. Dan beberapa lainnya mengatakan lamanya kehamilan itu bisa bervariasi seperti yang saya bacakan tadi. Contohnya nih, Imam Malik mengatakan Muhammad berada di kandungan ibunya selama 2 tahun. Al-Dahaq juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Al-Suyuti dikatakan Muhammad berada di dalam kandungan ibunya selama 3 tahun. Kemudian Malik berkata, ada juga nih tetangganya yang melahirkan 3 tahun di dalam periode 12 tahun. Jadi kalau ada yang melahirkan 12 tahun kemudian, tidak aneh kalau Muhammad dilahirkan 4 tahun setelah ayahnya meninggal. Jadi ada yang mengatakan 4 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun. Tergantung versinya. Mana yang kalian ikuti. Karena menurut ilmu pengetahuan daripada kaum cendekiawan Islam ini, seorang anak itu bisa berada di dalam kandungan ibunya selama 5 tahun lebih atau maksimal 10-12 tahun. Ini adalah kehamilan yang normal 280 hari. WHO mengatakan kelahiran atau kehamilan normal itu antara 37 minggu sampai 42 minggu. Ini kalau kita melihat ilmu pengetahuan sains modern. Ada yang melahirkan katanya sampai 1 tahun. Ya. Tetapi di dalam Islam kehamilan itu bisa mencapai 10 tahun. Dan ini sangatlah tidak normal. Ya, ada yang mengatakan 2, 4, 5, 7, 10, bahkan mengatakan 12 tahun. Believe it or not. Muslims, siapa sih ayah daripada Muhammad? Anda bisa baca sendiri, apakah ini kisah dongeng ataukah fakta? Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Oke, siapa yang mau menanggapi atau menambahkan data silahkan. Jadi bagaimana dengan kesehatannya? Aku pikir nih kayaknya saya sudah tengok perempuan, tak tahu sih, kuat ya, menghamili orang 4 tahun tanpa muntah, pecah rekor tahan muntah. 4 tahun nggak muntah. Kalau 10 tahun gimana? Menurut kamu normal nggak orang hamil 10 tahun? Menurut fatwa Islam? Itu sih bagaikan jadi pelaut ya, pelaut sudah 10 tahun jadi pelaut, nggak, apakah dia mabuk laut sih? Karena biasanya kalau orang mabuk laut itu bisa muntah, karena hamil itu bagaikan mabuk laut gitu dia. Maksudnya? Itu kan Bu Sophie tadi kan sudah ada dalilnya, ada datanya gitu loh. Malah mabuk laut. Jadi bukan omong kosong gitu loh. Itu loh, ada sumbernya gitu loh. Kecuali kalau nggak ada sumbernya, ya kan, tidak ada dalilnya, datanya tidak ada, oke, berarti itu asumsi. Ini ada kok tadi Bu Sophie. Kamu baca tuh Sirah Al-Halabiyah. Dan aku bisa kasih sumbernya bahasa Arab semua kalau kamu mau. Link-linknya ada. Bukunya buku-buku Islam semua. Kasih aja Bu linknya Bu, biar dibaca oleh Desto sama Pak Munir. Distra, menurut kamu ada orang hamil sampai 4-10 tahun itu wajar apa enggak? Masih wajar sih, karena saya tidak tahu sih, mama saya menghamili saya lebih dari 9 bulan sih. Menurut papa saya tanya sama papa saya. Oke. Kamu lahir berapa tahun setelah papamu menghamili mamamu?
Sekira saya 2 tahun. Oh. Jadi terus Hah? anaknya jadi kayak kamu ya, karena Tahun. kamu hamil 2 Kurang tahun tahun. ya. Luar biasa ya, 2 tahun. 2 ya. tahun, Waktu tahun kelamaan dikandung. Waduh, kelamaan kependem di air tuban kamu ya. oh enggak bisa itu enggak ilmiah tuh. 2 tahun. Makanya perut saya gemuk, perut mama saya gemuk. Mama saya jadi Iya, kelar tapi perut saya. itu enggak ilmiah itu. Boleh Destroy tanya kepada semua dokter se-Indonesia ini. Enggak ada gitu mengandung selama 2 tahun, Destroy. Itu kalau 2 tahun di dalam perut bisa diajak ngobrol di luar. Halo, nah, halo. Ya, Pak, ya, Ma. Gitu. Kalau setahun oke lah, mungkin kalau setahun ada mungkin. Itu pun langka kalau setahun. Tapi lewat dari 1 tahun enggak ada, Destroy. Kamu bilang 2 tahun itu, kamu jujur nggak sih sebenarnya? Ini anak yang dikandung hasil kehamilan 2 tahun jadinya kayak gini nih. Makanya jangan kelamaan kena air tuban lu, jadinya Ini kebelbekan tadi gitu. pidatonya selesai ya, Bu Sophie ya? Otak lu kebanyakan kerendam. Pidatonya selesai ya? Oh pidato, saya kasih linknya. Bapak mau nggak? Bapak bisa bahasa Arab nggak? Saya kasih bahasa Ya. Arabnya. Bapak baca? Tidaknya saya izinkanlah jawab dulu sedikit ya. Ya, silakan. Gini, apa yang disampaikan oleh Bu Sophie itu kalau menurut saya nggak ada dalil ya. Itu cuman teks buatan gitu ya. Artinya tidak ada tertulis dari Al-Bukhari atau HR Muslim gitu. Dan saya juga udah jelaskan tadi pertama ya di awal bahwa Nabi Muhammad itu meninggal waktu ayah Nabi Muhammad itu meninggal saat Nabi Muhammad berusia 2 bulan di dalam kandungan ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Sophie itu ya itu seolah-olah sebagai pandangan gini, hanya berdasarkan pandangan dia aja gitu. Jadi nggak ada dalil gitu. Jadi Pandangan siapa? Itu gua bukan pandangan gue ya. Gua bacain doang. Kok enak aja pandangan Bu Sophie? ya, artinya gini, saya izinkan Lu berani taruhan nggak sama gue? Lu berani taruhan nggak? 1 miliar gue tantang sama lu. Oke. Semua penjelasan tadi adalah Enggak. Kalau sumber yang aku katakan itu bohong, lu bayar sama gue 1 miliar. 1 juta Sanggup aja nggak? Bu Sophie. Oke, nanti dijawab setelah ini ya. Itu adalah dalil dari untuk mengkaitkan ya dan memvonis kedua orang tua Nabi sebagai penghuni neraka gitu, sebagai orang-orang yang tidak benar gitu kan. Nah, para pendukung dalil-dalil Bu Sophie itu juga sama sekali tidak memberikan atau memberikan kebenaran gitu. Mereka memastikan seperti yang dilakukan orang tua orang-orang itu bahwa kedua orang Nabi itu berstatus kafir dan masuk neraka gitu. Sekarang izinkan saya untuk membacakan dalil dari Al-Quran untuk menemukan apa kata Allah tentang status kedua orang tua Nabi gitu, yang telah wafat jauh sebelum Nabi diutus sebagai Rasul. Yang pertama, surat 17 ayat 15 ya, Allah berfirman. Surah 17 ayat. Saya bukakan. Ya, 17 ayat 15 bro. 17 ayat 15 Al-Isra ya. Oke. Oke, udah ya, saya bacakan ya. Jadi barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Nah, ayat itu kan menjelaskan bahwa Allah itu tidak akan mengazab seorang atau suatu kaum kecuali Allah mengutus Rasul bagi mereka gitu. Nah, sebelum Rasulullah Nabi Muhammad
itu yang kerap disebut sebagai fatrah ya kalau dalam Islam, adalah masa sebelum pengutusan gitu. Sehingga siapa saja yang meninggal di masa itu, sebelum pengutusan itu, dapat dianggap sebagai tidak terkena azab Allah gitu. Nah, ayat di atas sesuai juga dengan sejumlah ada banyak ya jumlah-jumlah ayat Al-Quran itu yang menunjukkan bahwa kafir adalah status orang yang mengingkari kebenaran. Nah, bagaimana mungkin gitu kan kebenaran yang belum sampai kepada seseorang atau suatu kaum dapat diingkari oleh mereka gitu. Walaupun misalkan ya walaupun ngomong misalkan apa sih? Udah jelas. Jangan digitukan teman-teman. Dihargai saja. Ya. Silakan Munir. Sampai selesai Pak Munir. Silakan. Ya, kan gini ya. Sebagian orang itu kan menganggap orang tua Nabi itu ada di neraka ya. Seperti Bu Sofi bilang, yang seperti Wahabi bilang. Dia itu kan membawakan hadis seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di manakah ayahku berada?" Nabi SAW menjawab, "Di dalam neraka." Gitu. Ketika orang itu berpaling untuk pergi, beliau SAW memanggilnya. Lalu Nabi SAW berkata, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka." Jadi saya sedang ingin membantah ya pernyataan Bu Sofi dan pernyataan orang-orang yang menganggap bahwa orang tua Nabi itu ada di dalam neraka berdasarkan dalil itu gitu. Itu aja. Nah, jadi kalau menurut saya, menurut dalil ya, orang tua Nabi itu di surga ya. Karena Nabi sendiri bersabda bahwa aku terlahir dari tulang surbi yang suci gitu. Ustaz saja bilang masuk neraka. Ya, tanggapan yang sangat luar biasa dari Pak Munir. Apakah ada teman-teman muslim yang lain ingin menambahi? Ya. Itu dari mana Pak Munir, datanya Pak Munir? Sama-sama luar biasanya. Itu ada ayat Al-Quran ya. Bukan dari Pak Munir tadi. Luar biasa. Datanya tadi dari Quran ditambah penafsiran Pak Munir. Itulah data dari Pak Munir. Sangat luar biasa. Ya, banyak. Dalilnya banyak. Seperti di Quran surat 93 ayat 5 ya. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas gitu kan. Nah, ayat itu kan menjelaskan bahwa Allah akan memberi apa saja yang memuaskan hati Rasul gitu. Ayat itu juga tidak memberi batasan ya tentang apa yang dimaksud dengan kepuasan hati Nabi. Nah, sekiranya manusia biasa saja tidak akan puas ya sampai kedua orang tuanya selamat di dunia dan akhirat kan gitu. Jadi Allah melayani Muhammad ya. Allah melayani Muhammad ya. Ya, apalagi seorang nabi itu yang disifati Allah sebagai amat belas kasih dan penyayang ya. Pokoknya apa yang diinginkan Muhammad dikasih sama Allah ya. Betul. Jadi sebenarnya yang jadi Tuhan siapa sih? Ya, jadi apakah mungkin gitu kan Nabi yang sangat penyayang dan penuh belas kasih serta diutus sebagai rahmat bagi sekalian kita semua gitu kan tidak dapat membelas kasih dan tidak mampu menjadi rahmat gitu kepada kedua orang tuanya kan gitu. Oh, cepetan jawab. Orang tuanya Abraham masuk surga, masuk neraka. Setiap nabi itu dipilih ya oleh Allah dari Nah ya aku tanya, orang tuanya Abraham itu, si siapa tempatmu kan Azar, namanya kan penyembah berhala, masuk surga, masuk neraka. insya Allah ya masuk neraka ya. Ini gimana sih? Karena Insya Allah Azar masuk neraka. bukan
Begini Bu Ajarannya Sofi, Kok hari ini dialog sama gorila-gorila deh, pusing deh gue. Baru jam segini udah teler. Kalau kalau perkiraan saya bukan anak kandung apa ayah angkat gitu. Ayah kandung apa ayah Jangan- angkat gitu. Jangan bertanya, Bapak menceritakan. Abraham atau Ibrahim menurut Quran itu bagaimana mengenai orang tuanya? Apakah Oke, bicara aja dulu bro. Al-Kafirun. Saya di hujan deras ya, saya mute dulu. ya sambil mikir-mikir dulu ya. Ya, oke. jadi kalau menurut Pak Munir itu tergantung permintaan Abraham. Jadi Edo sama saya juga bisa selamat kalau Abrahamnya Muhammad mau minta gitu. Jadi seluruh dunia ini binasa atau nggak binasa tergantung. Nanti kalau Muhammad mau minta kepada Tuhan ya semuanya selamat gitu. Ya, itu Kan dia perlu akan kita dipenuhi semua keinginan Nabi. Jadi kalau dia mau minta seluruh dunia selamatin aja ya Tuhan, ya, selamat semua. Nah, gitu. Oke, silakan. Ya kita perlu ini yang tadi Bu Sofi sampaikan datanya, yang Pak Munir respon, sekarang Pak Pras sampaikan, itu kita kembalikan ke teman-teman Muslim. Mungkin di sini ada teman-teman Muslim yang mau menanggapi, silakan, mengenai kisah kelahiran dari Nabi Muhammad, gitu ya. Ini kan dialog lintas iman. Diskusi ada data, kita uji. Kira-kira seperti itu. Sambil menunggu Pak Munir mencari tempat berteduh. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Abdul Somad. Ternyata ada kisah seorang wanita yang seorang Yahudi justru. Dia hanya menolong seekor anjing, lalu Allah memberikan dia surga. Itu aja. Berarti saya dapat melihat dari situ bahwa ternyata tanpa Nabi, tanpa Islam pun, menurut ajaran Islam sendiri sih, bahwa ada peluang orang untuk ke surga. Itu aja Pak. Mana itu bro, hadis atau apa itu? Itu kisah tentang seorang perempuan yang menolong seekor anjing. Anjing yang sekarat. Anjing itu sekarat, lalu perempuan itu menolong. Itu kronologisnya. Dulu bicara kepada Bani Israel ya. Waktu zaman Bani Israel. Dan anjing belum ada pelarangan ya memelihara anjing. Boleh dibentangkan dong sumbernya. Iya, itu kan cerita orang Israel ya. Waktu orang Israel ya, juga mentauhidkan Allah gitu. Jadi beda dengan syariat yang kita hadapi sekarang gitu. Itu zaman Bani Israel dulu hadis itu. Bercerita tentang Bani Israel ya. Bercerita tentang bagaimana luasnya pengampunan Allah gitu. Walaupun seorang pezina ya, kalau dia walaupun seorang anjing ya, pezina, anjing ya. Seekor anjing, bukan seorang anjing, seekor anjing. Ya, walaupun seorang pezina, kalau dia berkasih sayang ya, walaupun terhadap seekor anjing, dia akan mendapatkan ampunan oleh Allah. Saya hanya menangkap dari perkataan atau dari kisah hadis itu menunjukkan bahwa tanpa Islam pun ya Allah bisa memasukkan orang ke surga gitu loh. Tanpa mengakui Muhammad Nabi pun orang bisa Allah bisa memasukkan orang ke surga gitu loh. Itu poin saya, Pak. Kalau bisa lebih baik Anda menampilkan datanya supaya bisa dilihat oleh Pak Munir. Mungkin kan beda hadisnya Pak Munir. Iya, memang Mas. Agama Islam itu muncul 600 tahun muncul belakangan ya. Dan tidak semua Islam ya, tidak harus Islam ya untuk masuk ke dalam surga. Seperti agama Nabi Ibrahim itu kan bukan Islam ya, tapi Muslim gitu. Ya berarti gini, berarti Pak Munir setuju tanpa mengakui Muhammad Nabi pun orang bisa ke surga Pak ya? Nggak bisa, itu ada di saya bantu jawab Pak Munir ya, itu dalilnya ada di Al-Fat surah 48 ayat
13 dan 17. Jadi ya, beriman terima kepada kasih. Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bantu ini ya Pak Munir ya, ini supaya dialognya semakin kaya literatur. Oke. Jadi saya menjadi seorang muslim ini menggantikan membantu Pak Munir. Kan jarang-jarang itu jadi muslim. Ini ya. Ini menjawab Bro PC ya. Ya karena di sini Nah, hujan deras, nggak dengar. ya, jadi di surat Al-Fat 13 disebutkan bahwa saya nggak bisa Arab, yang Indonesia aja. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Di 17, katakanlah kepada orang-orang Badui yang barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir dan seterusnya. Betul. Jadi urusan neraka dan surga itu ditentukan oleh keimanan dan kepatuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Betul Pak Munir? Betul. Nah, terus tauhidnya gimana Pak Munir? Iya, karena gini bro. Oh gimana? Kalau kita, sekarang saya di pihak Muslim ya. Oke, lanjut Pak Munir. Ya, kalau kita mengutus anak buah kita ya untuk menyadarkan kaum tertentu, lalu kaum tertentu itu tidak mempercayai anak buah kita yang diutus tadi, tentu kita tidak akan senang juga kepada kaum itu kan gitu. Nah, tapi salah juga ya kalau kaum tertentu itu menganggap Rasul anak buah kita itu sebagai kita juga gitu. Padahal kita itu menempatkan anak buah saya itu sebagai anak buah aja, bukan sebagai bos gitu. Gitu. Dan tujuan saya untuk mengutus anak buah saya itu untuk diikuti pembicaraannya yang telah saya letakkan perintah saya kepada anak buahku itu. Gitu. Untuk disampaikan kepada kaum tertentu itu. Bagaimana kalau seorang perempuan yang usianya 4 tahun lagi mengandung anak yang usianya 4 tahun? Destro mewakili Islam atau mewakili apa? Islam. Saya mewakili Islam, tapi karena pertanyaannya Sofiatul tentang kelahiran sang nabi, tetapi karena hamilnya kelamaan, aku balikkan pertanyaannya Sofiatul gitu. Ini pertanyaan plot twist-nya. Bagaimana kalau seorang perempuan usianya 4 tahun lagi mengandung anak bayi usia 4 tahun? Nah, udah ada emoji. Ya sudah ditanyakan ke Bu Sofi, bukan ke Pak Afer. Masih topik yang tadi ya, yang 4 tahun tadi. Saya mau bertanya dulu ke Pak Munir tadi. Dalilnya mana? Telat banget, ini udah lewat nih ngomongin surga neraka nih, lu ngomong kehamilan 4 tahun lagi. Pak Tafer, yang ini sedang membahas tentang kelahiran sang nabi. Gitu Pak Tafer. Bapak jangan keluar. Saya memang baru masuk. Ya, kan tadi kan bicara orang muslim kan mau masuk surga, kan bisa masuk surga kan? Ya, udahlah, silakan. Nah, saya mau tanya, saya tidak tahu itu di hadis atau di Quran itu orang Islam sebelum masuk surga sehingga di neraka dulu. Saya mohon Pak Munir coba jelaskan bagaimana mungkin masuk sebelum ke surga sehingga di neraka, bagaimana caranya diangkat dari neraka itu baru masuk surga, coba jelaskan. Iya, kalau orang itu memiliki dosa ya, walau sekecil biji sawi ya, nanti dosanya itu ditimbang ya. Dan kalau dosanya lebih berat daripada pahalanya, itu nanti ditransit dulu, diobo-obo dulu ya di neraka sampai dosa selama beberapa tahun gitu, sebanyak dosa yang dia perbuat gitu. Nanti kalau sudah dosanya habis ya, baru nanti akan diangkat ke dalam surga gitu. Apakah ada ayatnya Pak bahwa nanti setelah dicelupkan dulu ke neraka, setelah diobok-obok setelah itu diangkat lagi? Apakah ada dalilnya Pak? Iya ada, namanya Yaumul Mizan ya, hari penghakiman.
Oh, Jadi berarti ada orang kesimpulannya yang semua umat, lebih kesimpulannya itu berat semua umat timbangan. Lah, kesimpulannya itu semua umat Islam itu sebelum ke neraka mampir di sorga dulu, di obok-obok sampai gosong gitu baru diangkat begitu Pak ya? Nggak semua ya. Nggak Itu semua ada bagaimana? doa supaya itu seperti yang timbangannya itu kalau berat timbangan kebaikannya, dia akan langsung gitu atas Ya. rahmat Allah gitu, akan langsung. Iya, berarti kan kesimpulannya begini, semua umat Islam itu sebelum ke sorga akan masuk di neraka dulu, kan begitu? Ya, tidak semua Pak. Artinya semua, hanya oke. orang-orang yang berat timbangan keburukannya aja gitu. Ya, jadi sekali lagi saya bantu Pak Munir. Jadi ada beberapa yang memiliki semacam jalan pintas bypass surga, itu seperti orang-orang yang mati syahid, kemudian sang Nabi juga bypass bisa ke surga. Kalau nggak salah seperti itu Pak Munir. Gitu. Ya. Jadi begini Pak, jadi mestinya begini, itu kan beda dengan Kristen Pak. Kalau Kristen itu tidak ada masuk di neraka atau transit, tidak ada. Kristen itu jelas langsung masuk ke surga, tidak ada lagi lewat neraka di obok-obok sampai gosong begitu, tidak ada. Jadi mestinya harus Pak Muri dan kawan-kawan ya harus berpikir jauh lagi. Kenapa kok kita masuk neraka dulu baru ke surga? Terus mereka-mereka yang karena katanya tidak semua, ada orang-orang tertentu. Dari mana orang-orang tertentu bisa Pak Munir tahu kalau ada orang tertentu yang nanti tidak lewat neraka lalu ke surga? Ayat itu untuk Aku share screen aja ya. Bagi yang nggak ngomong bisa baca-baca. Nggak mungkin Mas. Karena gini, kita misalkan di dunia suka menzolimi tetangga misalkan. Itu bagaimana? Apakah kita tidak perlu minta maaf kepada tetangga tersebut? Apalagi telah mencuri barangnya gitu. Jangan gara-gara hanya kita percaya, lalu kita tidak kita lepas dari hukuman yang kita pernah menzolimi tetangga itu. Kan gitu. Lalu di mana keadilannya buat tetangga yang kita zolimi itu? Apakah kita tidak perlu minta maaf gitu? Nah, justru itulah keadilan Allah. Sekarang lanjutannya, dari mana Pak Munir bisa tahu bahwa timbangannya itu berat atau ringan atau teman-temannya lain? Kan sulit. Ya itu tentu itu kekuasaan Allah ya. Kita belum pernah sampai ke sana, kita tidak diberikan pengetahuan lebih daripada yang bertanya gitu kan. Ya. Makanya itu harus menggunakan akal sehat, berpikir-pikir. Loh kok agama ya yang satunya kok dijamin itu. Makanya kita orang Kristen ini ya, kita tidak akan diselamatkan oleh hasil usaha kita, perbuatan baik kita. Hanya iman kepada Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Itu sebenarnya sederhananya, sangat simpel.